Lebih semangat belajarnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk video materinya, di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi tentang PJOK. Disimak baik-baik ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai kelas 3 tema 2 subtema 3. Dengan tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan. Materi pelajaran kita pada hari ini yaitu gerak non-lokomotor kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak memutar dan menekuk dalam sebuah permainan sederhana dengan tepat. Kedua, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam sebuah permainan sederhana dengan tepat. Untuk penjelasannya disimak baik-baik ya adik-adik, dan jangan lupa dipahami materinya. Rentangkan tangan kayak kapal terbang, terbang ke kanan, terbang ke kiri. Rentangkan tangan kayak kapal terbang, terbang ke kanan, terbang ke kiri. Ayo berbaris, baris yang rapi, memberi hormat, selamat pagi. Ayo berbaris, baris yang rapi, supaya sehat kita senam pagi. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, ayo senam sehat gembira. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, ayo senam sehat gembira. Jalan di tempat olahraga, biar badan sehat. Bumi itu bulat, bulat besar sekali. Bulan juga bulat, bersinar malam hari. Goyang, 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 ke kanan, ke kiri. Goyang, 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 ke kanan dan ke kiri. Goyang, 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 ke kanan, ke kiri. Goyang, 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 aduh asik sekali. Masih semangat kan adik-adik untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Seperti yang sudah kakak jelaskan di awal, tujuan pembelajaran kita bahwasannya akan mempraktekkan dan memahami materinya tentang gerakan non-lokomotor kombinasi memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih, adik-adik ada yang tahu gak sih pengertian non-lokomotor, terus gerak memutar, gerak menekuk? Oke, kakak langsung jelaskan aja ya adik-adik. Disimak baik-baik ya untuk materinya. Jadi, gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat dan tidak menyebabkan perpindahan posisi. Seperti kan adik-adik melakukan pemanasan, otomatis gerakan tempatnya di situ-situ aja, tidak menyebabkan perpindahan posisi. Hanya menggerakkan anggota tubuh aja seperti kepala, tangan, dan kaki. Gerak memutar adalah gerak yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh, kaki, dan tangan ke kiri dan ke kanan, serta tetap bertumpu pada dua kaki. Gerak memutar ini sangat mudah dilakukan ya adik-adik, namun harus tetap hati-hati. Biasanya gerak memutar ini dilakukan saat pemanasan sebelum berolahraga dimulai. Gerak menekuk adalah gerakan yang dilakukan dengan cara melipat sendi siku, sendi lutut, dan membungkukkan badan. Hal ini sama dilakukan saat pemanasan ya adik-adik. Untuk gerak memutar dan menekuk itu ada berapa gerakan ya adik-adik? Oke, di sini kakak akan langsung menjelaskan bagian gerakan-gerakan yang termasuk gerakan memutar, gerakan menekuk. Disimak baik-baik ya adik-adik.
Untuk gerak memutar ini ada gerak memutar kepala ke kiri. Adik-adik bisa mengikuti contoh seperti gambar yang kakak jelaskan ya. Untuk penjelasannya ada di bagian mempraktekkan. Untuk gerak memutar kepala ke kanan sama seperti gerak memutar kepala ke kiri. Yang membedakan hanya arah kanan dan hanya arah kiri. Selanjutnya gerak memutar lengan ke depan dan ke belakang. Adik-adik bisa melihat contoh yang kakak berikan. Gerak memutar pinggang ke kanan dan ke kiri. Adik-adik bisa melihat contoh yang kakak berikan. Gerakan ini sama halnya ketika adik-adik sedang bergoyang dengan putaran 1 kali dari kanan ke kiri, begitupun dari kiri ke kanan. Next, gerak memutar tumit atau pergelangan kaki kiri maupun kaki kanan. Adik-adik bisa lihat contoh gambar yang kakak berikan. Kita masuk ke gerak menekuk. Selanjutnya, gerak menekuk kaki kiri dan kanan ke arah depan dada. Usahakan adik-adik jangan dipaksakan ya kalau misalnya merasakan sakit ketika mengangkat kakinya ke arah depan dada sehingga sampai sejajar ukurannya. Nah, adik-adik, ini gerakan yang terakhir, ada gerak menekuk kaki kanan dan kiri ke arah belakang. Adik-adik bisa melihat contoh yang kakak berikan. Oleh karena itu, untuk gerak menekuk dan memutar, apapun adik-adik harus hati-hati, pelan-pelan supaya tidak terjadi kesakitan saat melakukannya. Nah, adik-adik, tadi kan sudah kakak jelaskan mengenai gerakan menekuk dan memutar. Sekarang kita mempraktekkan yuk bareng sama kakak. Adik-adik bisa melihat contoh dan ikuti arahan kakak, supaya adik-adik bisa memahami materi dan cara mempraktekannya secara benar. Gerakan memutar kepala ke kiri. Adik-adik bersikap tegak terlebih dahulu, kemudian kepala diputar ke kiri dengan bantuan tangan dengan 8 kali hitungan. Gerakan memutar kepala ke kanan sama seperti yang sebelumnya. Jadi adik-adik hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan memutar lengan ke depan. Berdiri tegak dengan tangan seperti direntangkan, kemudian ayunkan lengan memutar ke depan dan kaki tetap di tempat. Hitungannya seperti yang sebelumnya, 8 kali hitungan. Gerakan memutar lengan ke belakang sama seperti gerakan memutar lengan ke depan dengan 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan memutar pinggang ke kanan. Berdiri tegak dan tangan di pinggang. Putar pinggang ke kanan dan ke kiri dengan 1 kali putaran, begitupun seterusnya. Kaki tetap di tempat ya adik-adik. Sama seperti sebelumnya, gerak memutar pinggang ke kiri, jadi putar pinggang 1 kali putaran dari kiri ke kanan dengan 8 kali hitungan. Pelan-pelan ya adik-adik untuk memutar pinggangnya. Gerakan memutar tumit atau pergelangan kaki ke kanan. Berdiri tegak, tangan di pinggang, kemudian pergelangan kaki diputar dengan pelan-pelan dengan 8 kali hitungan. Gerakan memutar tumit atau pergelangan kaki ke kiri. Jadi adik-adik berdiri tegak, tangan di pinggang, kemudian pergelangan kaki diputar secara pelan-pelan dengan 8 kali hitungan. Gerakan menekuk kaki kanan ke arah depan dada. Berdiri yang tegak, kaki diangkat sebelah kanan, lalu kemudian ditekuk, ditahan selama 8 kali hitungan. Gerakan menekuk kaki kiri ke arah depan sama seperti sebelumnya dengan 8 kali hitungan. Gerakan menekuk kaki kanan ke arah belakang. Berdiri yang tegak, kaki ditekuk ke arah belakang dan tahan sampai 8 kali hitungan. Gerakan menekuk kaki kiri ke arah belakang sama seperti sebelumnya. Jadi adik-adik untuk melakukan gerakan menekuk dan memutar harap lakukan secara baik-baik ya.
Baik adik-adik, mari kita masuk ke permainan tapak gunung. Sebelumnya kakak ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih permainan tapak gunung? Jadi, di sini kakak akan menjelaskan mengenai permainan tapak gunung. Permainan tapak gunung atau disebut juga dengan permainan engklek, ada juga yang menyebutnya Sunda Manda atau dende-dende adalah permainan tradisional khas anak-anak Indonesia. Bisa dimainkan oleh perempuan maupun laki-laki dengan minimal 2 orang maupun lebih dalam bermain secara berkelompok. Permainan tapak gunung dilakukan dengan cara melompat dari kotak satu ke kotak lainnya. Gerak menekuk saat bermain dengan cara menekuk satu kaki, sedangkan gerak memutar saat bermain yaitu memutar balik setelah sampai di gunung. Manfaat permainan tapak gunung: 1. Untuk kesehatan. 2. Untuk pengenalan matematika. Di sini adik-adik bisa mengenal matematika secara berhitung dari kotak 1, terus kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di gunung. Dan yang ketiga ini meningkatkan kemampuan motorik anak. 4. Melatih keseimbangan tubuh serta 5 sebagai hiburan. Adik-adik sebagai hiburan bisa menyenangkan karena bermain dengan teman, terus bisa akrab dengan teman, bisa kolaborasi dengan teman. Oke, adik-adik, mari kita bermain tapak gunung. Kakak akan menampilkan cara bermainnya. Untuk adik-adik bisa mengikuti atau bermain tapak gunung di luar rumah ataupun halaman luas dengan teman-teman. Semoga menyenangkan. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Sebelum kakak tutup, kakak memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, gerakan memutar dan menekuk bisa dipakai saat pemanasan dengan 8 kali hitungan setiap gerakan. Jadi, adik-adik bisa mengajak kedua orang tua, saudara, teman untuk bermain tapak gunung. Bisa dilakukan saat pagi hari, selang waktu, maupun sore hari. Bagaimana menyenangkan tidak belajar sambil bermain? Semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai bertemu kembali.